Halo semuanya, selamat datang di video rutin akhir tahun channel ini, dimana setiap akhir tahun gue bakalan bikin video seperti ini, yaitu tier list gear favorit gue sepanjang tahun tersebut. Karena sekarang tahun 2021 berarti tier list gearnya seputar gear-gear yang gue review sepanjang tahun 2021. Untuk aturannya sama aja dengan tahun kemarin, jadi ada tier S, A, B, C, D. D yang paling gue nggak suka berarti, atau yang paling gue tidak favoritkan. Sedangkan kebalikannya, kalau yang S berarti itu yang paling gua suka, yang paling gua favoritkan. Dan untuk penilaiannya di sini bener-bener pure full dari kacamata gua. Jadi kalau ada headset yang bagus tapi nggak cocok di kepala gua, atau mouse yang bagus tapi nggak fit di tangan gua, itu bisa gua masukin ke tier bawah karena yang nggak cocok dengan gua. Pokoknya intinya seputar favorit gua gitu, bukan penilaian secara overall atau seberapa worth it barang tersebut. Dan seperti biasa kategorinya ada 3 ya, ada mouse, headset, sama keyboard. Untuk keyboardnya di sini gua nggak bakalan masukin keyboard custom, jadi isinya keyboard pre-built semua. Tapi tenang aja, yang barebone kit gue masukin juga di tier list gear ini, karena yang barebone kit sebenarnya bukan keyboard custom juga, itu masuknya tetap keyboard pre-built. Kenapa? Karena di keyboard custom tuh biasanya ada opsi-opsi plate kayak gitu-gitu. Sedangkan di keyboard barebone yang gue review itu nggak ada opsi-opsi seperti itu, jadi tetap gue masukinnya ke keyboard pre-built. So let's go, langsung kita mulai aja untuk masuk ke tier list gear favorit gue. Yang pertama dimulai dari headset dulu. Nah, headset di sini bisa dibilang yang paling sedikit karena gue review cuman 11 biji doang sepanjang tahun 2021 ini. Dan langsung aja ya, yang pertama di sini ada Rexus Phonex F88. Ini gue masukin ke tier D. Alasannya karena gue nggak suka sama desainnya, terus fittingnya juga di kepala gue nggak masuk-masuk amat ya. Meskipun suara mikrofon dan harganya oke sih. Lanjut, di sini ada Thermaltake Argent Age 5. Ini gue masukin ke tier S boleh lah, tier S boleh. Pertimbangan berat gue adalah karena desainnya tuh bener-bener keren banget sih. Desainnya tuh profesional banget, build quality-nya oke. Kalau untuk suara, mikrofon kayak gitu sebenarnya standar ya, maksudnya cuman bagus-bagus aja gitu. Tapi nothing really special dari si H5 ini kecuali dari desainnya kalau dari kacamata gue. Lanjut, di sini ada Vantector, kok Vantector lagi? Ini Vantec Sniper. Kok Tor gue suka ketukar. Vantec Sniper 2 HG16S kalau nggak salah tipenya kayak gitu ya. Ini gue masukin ke tier B boleh lah. Dia ini headset yang entry level ya, harganya kalau nggak salah cuma 200 ribuan dan fittingnya lumayan nyaman di kepala gue, terus suara mikrofon oke juga sih. Jadi ya gue masukin ke tier B. Dan lanjut, di sini ada saudaranya Vantec Octane HG23. Ini gue inget nih, ini gue masukin ke tier D. Ini kendalanya sama kayak si Phonex F88. Jadi fittingnya di kepala gue tuh nggak terlalu oke, dan desainnya juga gue nggak terlalu suka sih. Kalau untuk suara mikrofon balik lagi tadi, sebenarnya ya mirip-mirip sih kayak si HG16S ini nih. Lanjut, ada Rexus Thunderfox HX28. Ini gue masukin ke tier B boleh lah. Ya, dia sekitar 300 ribuan, ada wirelessnya tapi cuman pakai bluetooth doang. Terus konektornya jack, detach semua, suaranya oke, mikrofon oke, kenyamanan juga oke, tapi ya biasa aja. Maksudnya sekedar oke aja, tapi nggak ada yang wah banget dari si HX25 in my opinion ya. Jadi masuk ke tier B lah. Lanjut, di sini ada Rexus Thunderfox HX9. Ini ya benar HX9. Ini gue masukin ke tier C deh. Sebenarnya HX9 tuh suaranya oke-oke aja, mikrofon juga bagus, dia cenderung bagus malah. Cuman fittingnya di kepala gue kurang pas pak. Jadi ya karena ini favorit gue kan ya, jadi karena fittingnya nggak pas di kepala gue ya gue masukinnya ke tier C. Kalau fittingnya buat kalian mungkin pas ya bakalan bagus juga sih ini headset, apalagi harganya juga terjangkau. Lanjut, di sini ada Cooler Master MH630 sama MH670. Dua-duanya gue masukin ke tier S. Sebenarnya dua-duanya nih headset yang mirip banget karena bentuknya mirip. Perbedaannya itu MH670 dia wireless via 2,4 GHz dongle ya. Terus pad-padannya dia pakai kulit. Suaranya pun mirip banget, cuman ada beda detail-detailnya doang sedikit lah. Dan dua-duanya adalah headset yang bagus. Bisa gue bilang nggak ada yang nggak gue suka sih dari kedua headset ini. Soalnya bagus semua, desain, build quality, suara, mic itu bagus semua. Mic-nya sebenarnya dia bukan yang terbaik tapi oke lah. Lanjut, di sini ada Vantec Echo MH82. Ini boleh lah gue masukin ke tier B deh. Dia yang gue kurang suka mungkin kenyamanannya aja kali ya. Soalnya dia tuh padnya cenderung tipis. Jadi telinga gue yang gede kayak gini nih mentok bagian luarnya. Itu kerasa banget sama body drivernya. Jadi itu aja sih. Tapi dari suara, mikrofon, harga, bla 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 ya oke lah. Lanjut, dua terakhir nih. Di sini ada Sade Snow Wolf. Ini gue masukin ke tier B juga boleh.
Si Snow Wolf ini yang bikin gua apa ya istilahnya, hal yang paling gue suka dari si Snow Wolf itu adalah ringan. Headsetnya ringan, jadi enak banget dipakai lama. Cuman fittingnya memang nggak sebagus itu, nggak kayak MH630 misal. Harganya emang beda jauh sih pak, nggak jauh-jauh amat sih, lumayan bedanya kayaknya 400-an lah, sekitaran segitu. Dan suara mikrofon juga oke sih si Snow Wolf ini, dengan harga cuma 300 ribuan doang. Dan yang terakhir ada si Rexus Daxa TS1 atau TS1. Ini gue masukin ke tier S atau A ya, boleh deh. Gue masukin ke tier S mungkin pertimbangannya lebih ke price to value ya, karena harga 700 ribuan tapi udah dapat dongle dan bisa kabel juga. Hal yang gue kurang suka dari TS1 itu adalah clampingnya terlalu ngelus banget, jadi dia kalau lagi dipakai terus nunduk gitu gampang banget jatuh. Tapi secara konektivitas oke, suaranya juga bagus, mikrofon oke lah. Baterai life-nya agak boros memang. Terus apalagi ya, desainnya bagus, build quality bagus. Ya udahlah segitu aja paling. Jadi kurang lebih segitu nih untuk tier list gear favorit gua untuk kategori headset. Sekarang kita tinggal ganti ke kategori yang kedua. Ntar dulu gue cari dulu, ini kok nggak bisa scroll. Oh iya gue lupa. Gue belum nyeting nih, scroll di laptop gue itu kebalik kan. Dia kalau ke atas malah ke bawah, jadi masih agak kagok. Gue jarang pakai mouse soalnya kalau pakai laptop ya, biasanya pakai trackpadnya doang. Iya, ini gue siapin dulu untuk tier list mouse-nya. Mana presentation mode-nya ini? Oke, sekarang udah siap untuk kategori yang kedua, yaitu kategori gaming mouse. Di sini ada lebih banyak daripada headset tadi ya. Langsung aja yang pertama di sini ada Deryu A918. Ini gue masukin ke tier B boleh lah. Dia harganya seingat gue sekitar 300 ribuan dan ini mouse bisa dibilang sleeper ya, karena dia bentuknya tuh nggak mencolok tapi performanya oke. Dan dia ini mouse wireless ya, bener-bener mouse wireless karena dia nggak bisa wired, dia cuman wireless doang pakai dongle 2,4 GHz. Baterainya A2, jadi kalau habis ya diganti gitu, nggak bisa dicas ya. Ya bisa sih kalau lu pakai baterai A2 nya yang recharge kayak Enelope yang kayak gitu-gitu ya, bisa-bisa aja sih. Lanjut ada Thermaltake Argent M5, ini gue masukin ke tier B juga boleh lah. Jadi si M5 ini sebenarnya overall bagus, performa juga bagus, desain build quality bla 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 bagus. Cuman menurut gua setupnya dia tuh terlalu dalam tanda kutip ketinggalan zaman ya. Setupnya tuh kayak old stylenya gaming mouse zaman-zaman dulu tuh, soalnya emang bentuknya kayak gitu, bentuknya gameris. Ini emang gamerisnya nggak norak sih si M5 ini, tapi ya tetap gameris. Terus bobotnya masih berat, kabel belum paracord yang kayak gitu-gitu loh. Itu kan setup lama gitu loh, yang masih dibawa sampai si Argent M5 ini. Argent M5 padahal keluaran baru ya, dia 2021 kalau nggak salah rilisnya. Jadi ya lanjut aja ke Razer DeadEder V2 Mini. Ini gue masukin ke tier S. Alasannya karena shape-nya DeadEder tidak pernah salah dari dulu. DeadEder pertama gue itu DeadEder 2000, itu mungkin era tahun 2014-15an gue punya ya. Dan itu shape-nya emang DeadEder nggak pernah salah. Dan ini yang V2 Mini ya, dia versi kecilnya doang dari DeadEder gitu loh, intinya kayak gitu. Lanjut di sini ada Daxa R2 Pro Wireless atau Daxa R2 Wireless gue biasa bilangnya ya. Ini gue masukin ke tier S. Ya apalagi karena emang itu mouse-nya bagus gitu. Si Daxa R2 Wireless ini gue pakai sebagai daily driver gue, benar-benar gue pakai sehari-hari, dan itu bisa dibilang mouse perang gue ya. Sekarang kondisinya udah nggak mulus karena emang gue asal pakai aja gitu. Ibaratnya rusak bodo amat, tapi ternyata mouse-nya masih awet sampai sekarang, nggak ada masalah sama sekali. Cuman bodinya aja yang tidak mulus. Price to value-nya juga oke sih. Dan lanjut di sini ada adeknya nih, Daxa R3 Wireless. Ini gue masukin ke tier S juga. Sebenarnya dia itu sama ya, Daxa R2 sama Daxa R3 tuh sama aja, cuman beda moncong ya, sama beda dimensinya lebih kecil. Ini Daxa R3-nya lagi gue pakai nih. Ini dimensinya lebih kecil aja dari Daxa R2, tapi overall setupnya segala macam sama aja sih, gitu-gitu aja. Lanjut di sini ada MSI GM41 Lightweight. Ini gue masukin ke tier C deh. Sorry ya, masuk ke tier C. Alasannya karena ini mouse kegedean buat tangan gue. Dia tuh lumayan panjang ukurannya, dan gue lebih suka mouse yang medium to small atau small to medium ya, yang ukurannya nggak gede gitu. Sedangkan ini mouse panjang banget ukurannya. Terus yang gue kurang suka lagi adalah dia mouse yang ringan tapi kabelnya bukan paracord. Itu kayak sesuatu yang bertolak belakang banget. Padahal bikin mouse ringan tuh udah wajib paracord, karena kalau nggak paracord ya pakai kabel biasa itu gampang banget nggak interupsi stopping point kita kalau memang kita berhentinya itu di darat.
Ya, dan itu ngeselin kalau lagi main game. Jadi pasti ada micro movement di situ. Ya, itu aja sih paling. Lanjut, di sini ada Thermaltake level 20 gaming mouse. Ini gue masukin ke tier D. Ya, ini mouse yang sebenarnya oke, sensornya oke, fitur lengkap. Cuman dia balik lagi tadi kayak si Argent M5 nih, dia old stylenya gaming mouse gitu. Ini lebih old lagi sih dari Argent M5 konsepnya ya. Konsep secara overall dia nggak, ya sekarang kan kalian tau lah, mouse kan lagi hype-nya itu yang ringan-ringan gitu. Jadi nggak cukup high performance dari segi sensornya doang, tapi juga high performance dari segi shape-nya, ringannya, berarti bobot ya masuknya, terus kabel dan lain-lain juga, termasuk fit deh. Sedangkan ini nih setupnya tuh kayak setup zaman-zaman Ouroboros yang kayak gitu-gitu, zamannya apalagi ya G402, G502 zamannya itu sih. G502 nya bukan yang hero baru ya, tapi G502 Proteus Spectrum yang lama tuh, zaman-zamannya itu. Next, di sini ada Cooler Master MM711 ya. MM711 nih gue masukin ke tier S, salah satu mouse kecil favorit gue karena ya enak semua sih, oke semua. Yang gue kurang suka dari MM711 mungkin finishingnya aja. Gue review itu dikirimin sama Cooler Master Indo yang warna putih gloss, dan itu tuh butuh adaptasi karena megangnya tuh aneh rasanya. Biasanya kan mouse kebanyakan doff ya, matte, sedangkan ini nih finishing gloss, jadi agak aneh aja megangnya. Tapi secara performa dan lain-lain oke semua sih MM711. Lanjut, di sini ada saudaranya Cooler Master MM720, dan ini tentu saja masuk ke tier S. Ini mouse bener-bener di tahun 2021 ya, semua mouse yang gue review itu kalau gue suruh ngepick one ya, gue bakalan ngambil si MM720. Sesuka itu gue sama si MM720 karena shape-nya tuh ajaib banget. Tapi gue ingetin sekali lagi bahwa MM720 itu adalah shape-nya tuh segmented. Jadi sekalinya lu cocok bakalan cocok banget, tapi sekalinya nggak cocok itu parah nggak cocok banget, nggak akan bisa adaptasi. Jadi ya begitu konsekuensinya. Dan kebetulan gue suka cocok sama si shape-nya, jadi ya gue sesuka itu. Yang bikin gue kagum shape-nya sih, shape-nya tuh gokil, enak banget. Lanjut, di sini ada Sades Oculus S30, ini gue masukin ke tier C lah. Oculus ini build quality-nya di bawah dari US918, tapi si Oculus ini seingat gue dia bisa wired juga, bisa kabel karena baterainya built-in. Terus apa lagi ya? Oh, ini sih yang gue nggak suka nih, dia di cover bodinya tuh ada cekungan. Itu sebenarnya buat mempermudah untuk ngebuka covernya ya, buat ngambil dongle karena dongle-nya dia di dalam. Cuman gue nggak suka aja ada cekungan kayak gitu. Ngeliatnya tuh aneh, kayak penyok. Lanjut, di sini ada Phanteks Helios UX3 dan XD3. Ini reviewnya gue satuin, jadi ini gue satuin juga penilaiannya karena berhubung mereka juga sebenarnya sama, cuman bedanya wireless dan wired doang ya. Ini gue masukin ke tier S. Sudah jelas karena ya no comment, UX3 XD3 itu adalah mouse yang bagus, recommended pokoknya untuk di price point-nya, dan di Indo juga banyak yang pakai, banyak yang puas karena emang barangnya bagus kok. Lanjut, di sini ada Razer Viper Mini. Ini gue masukin ke tier S juga. Dia ini sebenarnya kayak bentuk lain dari si Dead Adder karena ya sensornya juga sama kalau nggak salah ya 3330. Terus apalagi ya finishingnya, bodinya kayak gitu tuh sama, tapi shape-nya doang beda karena Viper tuh kayak versi ambidex-nya DAV2 Mini gitu. Tapi secara performa dan lain-lain ya 11-12 lah, sama aja. Lanjut, di sini ada Rexus Sierra X15. Ini gue masukin ke tier C deh. Alasannya karena ini mouse harganya kan lumayan murah ya, dia harganya 100 ribuan, makanya sensornya dia masih lumayan boyo. Sensornya seingat gue dia instan tapi bukan A704F ya, dia instan yang baru-baru. Dan selain dari performa sensor tersebut, sebenarnya dari desain build quality gue suka sih. Untuk di harganya ya itu oke banget. Jadi ya masalahnya di itu doang karena sensornya agak boyo. Ya balik lagi tadi karena harga juga murah sih. Lanjut, di sini ada duo Phanteks. Nah ini nih Phanteks Thor nih. Ini gue agak lupa ya. Kayaknya yang sebelah kiri nih Thor X16, yang sebelah kanannya X9. Ini gue dua-duanya masukin ke tier C deh. Ini gue shape-nya nggak bener-bener klop, jadi perlu adjustment dulu. Terus performa dia B aja karena emang mouse murah juga, cuma 100 ribuan. Tapi desain build quality bla 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 oke sih. Jadi untuk entry level gaming mouse atau kalian yang baru mau pindah dari mouse kantoran gitu ke gaming mouse 100 ribuan, ini lumayan oke sih. Dan yang terakhir di sini ada Pulsar X Lite. Ini gue masukin ke tier S. Nah kalau tadi gue di MM720 itu kagum sama shape-nya, kalau di X Lite gue kagum sama rasio dimension to weight-nya karena dia ukurannya cukup gede kayak Zowie S2 ya,
Zowie EC, sorry, Zowie EC deh kayaknya yang kayak gitu. Pokoknya kayak ini, kayak Daxa Air Wireless yang generasi pertama ya. Bentuknya kan kayak gitu, ukurannya juga mirip-mirip, tapi dia bobotnya di bawah 50 gram. Itu GGWP banget sih. Jadi itu meskipun gue udah pernah cobain si MM720 yang beratnya di bawah 50 gram juga, cuman karena si X-Lite ini ukurannya gede, itu jadi kaget aja, jadi wah ini mouse kenceng banget gitu loh. Parah banget kencengnya, fitnya juga bagus. Emang mantep banget sih si X-Lite ini. Oke, sekarang lanjut untuk kategori terakhir yaitu keyboard. Di sini sebenarnya ada satu membran keyboard dan yang lainnya tuh mecha. Ini gue kelupaan masukin, jadi ini nggak usah dianggap ya. Ini gue masukin ke tier D aja. Di sini ada Fanatec Fighter K613X. Dia tuh keyboard membran yang mecha wannabe dan gue nggak akan kasih penilaian karena yang lainnya tuh mecha semua. Gue nggak pernah review keyboard membran juga sebelumnya. Cuman si K613X ini doang. Jadi udah nggak usah dianggap lah. Gue masukin ke tier D aja tanpa alasan. Padahal alasannya jelas karena dia membran bukan mecha. Apa itu membran? Oke, lanjut. Di sini yang pertama ada dari A87 Black. Ini gue masukin ke tier S. Ada saudaranya juga A87 Swallow. Jadi sebenarnya A87 Swallow sama Black ini sama aja, cuman bedanya di warnanya doang dan switchnya juga beda karena yang gue dapet nih A87-nya Ceramax Black, sedangkan yang A87 Swallow-nya itu dapat Ceramax Brown. Dua-duanya adalah board yang bagus karena build quality-nya bagus, terus desainnya juga gue suka karena dia tidak gameris sama sekali. Kelihatannya tuh sleeper banget kayak keyboard kantoran biasa, tapi pas dipakai wah berasa solid pak. Jadi mantep lah ini board. Next di sini ada HyperX Alloy Origin Core. Ini gue masukin ke tier S juga. Kalau nggak salah ini di thumbnail itu ada tulisannya calon tier S 2021 dan bener gue masukin ke tier S karena sampai sekarang gue masih tetap suka sama si HyperX Alloy Origin Core. Dia TKL, floating keys, topnya pakai aluminium, bottomnya gue lupa kayaknya aluminium. Wait. Bottomnya entah aluminium atau plastik ya, gue lupa, cek aja reviewnya sono. Kabelnya detached, terus keycapsnya dia mirip banget sama Corsair karena emang tipikal brand gaming high end ya. Keycapsnya tuh mirip-mirip rata-rata kayak gitu-gitu semua. Terus dia switchnya ini yang gue review HyperX Aqua, itu tactile dan ternyata feelnya enak. Kalau yang rednya, HyperX rednya gue belum pernah coba ya. Dia cuman Aqua sama red doang, setahu gue nggak ada klikinya. Atau yang full size nya yang ada klikinya gitu. Pokoknya cek aja lah sono di websitenya HyperX, gue agak lupa soalnya. Udah lumayan lama juga ini. Lanjut di sini ada Thermaltake Argent K5 atau K5 RGB. Ini gue masukin ke tier B boleh lah, tier B ya. Sama sebenarnya kayak si Argent M5-nya, bahwa dia ini masih membawa yang namanya old style gaming board ya, atau old style gaming keyboard gitu. Setupnya tuh masih kayak gaming gear zaman-zaman dulu gitu. Nggak dulu-dulu banget sih ya. Mungkin era tahun 2018-17 ke belakang sono lah. Tapi ini gue nggak tahu ya. Soalnya si Thermaltake ini kan pasarnya dia global. Jadi siapa tahu brand-brand high-end tuh emang di negara lain gitu ya, masih banyak yang suka dengan setup seperti itu. Makanya sampai sekarang banyak brand high end yang keyboardnya atau mouse-nya itu mempertahankan yang namanya old style gaming gear tadi yang gue sebut deh. Nggak semuanya ngikutin kayak tren sekarang. Misalkan sekarang mouse banyak yang ringan, tapi ada beberapa brand high end yang nggak ngikutin. Begitupun keyboard ya. Keyboard sekarang tuh banyak yang ngandalin hot swap. Daki aja bikin hot swap sekarang. Nah, yang brand-brand gaming gear high-end ya itu banyak yang belum ngikutin. Tapi mereka dikit-dikit ngikutin, cuman bisa gue bilang telat sih. Kayak Corsair dia bikin keyboard kecil 60%, HyperX-nya bikin, Black Widow lagi, Razer juga bikin. Yang belum tuh Thermaltake, MSI, SteelSeries, tau gue ya. Logitech juga belum ya. Logitech paling kecil kayaknya TKL deh. Dan mereka itu belum ngikutin kayak tren sekarang itu, padahal Daki aja bikin yang hot swap gitu. Padahal Daki bisa dibilang di dunia itu terkenal juga loh, bisa jadi referensi juga tuh buat bikin keyboard gitu ya, refer ke sana karena banyak digemari juga sama orang-orang seluruh dunia si Daki itu. Jadi ya lanjut, di sini ada Rexus Daiva. Ini gue masukin ke tier B aja. Ya tier B boleh lah. Overall Daiva adalah board yang bagus, cuman gue kurang sukanya karena PCB-nya nanggung, dia cuman pakai hot swap Otemu bukan hot swap universal. Gua nggak pernah suka sama yang namanya hot swap Otemu karena kadang-kadang kalau nggak soketnya lepas, nyabut switchnya yang susah banget. Itu sih. Tapi seinget gue Daiva agak gampang dan nyabut switchnya, nggak kayak Otemu hot swap soket yang lama-lama, tapi tetap nggak segampang hot swap universal. Jadi ya itu aja, nanggung PCB-nya. Lanjut di sini ada Dario EK 868.
EK868 ya namanya itu. Ini gue masukin ke tier D. Ya dia keyboard low profile yang sebenarnya portabilitasnya oke banget, dia bisa wireless juga. Cuman yang gue nggak suka adalah bukan karena low profile-nya. Yang pertama karena masalah bottom row-nya. Bottom row-nya tuh aneh, dia sebelah kirinya spacebar itu ada 4 modifier dan itu mengakibatkan cari keycaps-nya susah. Sedangkan keycaps bawaannya dia itu pakai metode pad printing, bukan pakai die sub ataupun double shot, sehingga pad printing itu kalau udah ngelupas-lupas kita nggak bisa cari spare keycapsnya, nggak bisa cari keycaps lain. Gue pernah nyari di marketplace Cina dan ketemu sebenarnya keycaps yang cocok dengan board low profile yang pakai kill switch ya. Cuman bottom row-nya dia nggak masuk karena bottom row-nya dia tuh seingat gue ukurannya kayak sangan. Jadi ada 1,5 U sama 1 U. Nah, yang ada tuh di marketplace Cina itu adanya yang 125 semua. Layout ANSI normal gitu. Jadi itunya sih setupnya menurut gua nggak umum, jadinya ya begitulah. Lanjut di sini ada Sades Kunai. Ini gue masukin ke tier S. Tentu saja, gua rasa kalian yang sekarang lagi pakai Sades Kunai juga mengiyakan bahwa Sades Kunai adalah barang yang bagus ya. Ini sebenarnya saudaranya Daiva sih. Cuman ya si Kunai ini kan dia triple connection, PCB-nya pakai Gateron not socket, seinget gue bukan Kail. Terus apalagi ya? Keycapsnya two tone, apalagi ya? Dia minusnya mungkin nggak ada dampener aja sih, itu aja sih. Dampener sebenarnya gampang sih, kita bisa pasang sendiri atau beli sendiri. Cuma ya dibongkar-bongkar boardnya dan mungkin garansinya angus. Lanjut di sini ada Thermaltake level 20 gaming board. Ini gue masukin ke tier D. Again ini sama kayak si level 20 gaming mouse-nya juga, dia terlalu old style gaming gear ya. Dan ini board gede banget, sumpah gede banget. Gue shooting b-rollnya aja susah karena meja penuh sama dia, Pak. Dia ini full size tapi bezel kanan kiri atas bawah itu tuh gede banget, parah segede itu. Dan gue nggak mau kalau dipakai untuk daily sih karena mejanya penuh, Pak. Glidingnya nggak enak, nggak bisa luas. Lanjut ya, di sini ada Rexus Daxa M71 Pro. Ini gue masukin ke tier S. Ya, no comment karena emang boardnya bagus gitu. Mau apa lagi sih? Apalagi dia ada varian Gateron Yellow. Dan ini salah satu pelopor Gateron Yellow sebagai switch bawaan deh. Soalnya si Sades Kunai juga ikutan kan, dia jadi switch bawaannya ada Gateron Yellow juga sekarang. Dan sekarang lumayan banyak juga board-board yang masukin switch yang non red blue brown gitu. Biasanya ada ekstranya lah. Lanjut di sini ada Rexus Daxa M84 Pro. Ini gue masukin ke tier B aja deh. Sebenarnya itu board yang bagus ya, M84 Pro ini. Cuma semenjak ada M84 Classic sama M84 Ultimate, si M84 Pro-nya ini jadi kurang menarik. Gue juga udah sampaikan bahwa nambah cepet enak nih nambah ke si Ultimate. Kalau mau hemat banyak tinggal downgrade aja ke M84 Classic. Jadi nggak ada alasan untuk membeli M84 Pro, tapi untungnya barangnya memang discontinue, digantikan sama M84 Ultimate. Dan itu keputusan yang tepat dari Rexus, bukan nambah spesies baru tapi M84 Pro-nya digantikan oleh si Ultimate. Lanjut di sini ada Fantech MaxFit 61. Ini gue masukin ke tier S tentu saja. Untuk sampai sekarang salah satu board pre-build favorit gue lewat 60% ya si MaxFit 61 ini. Jadi kalau minta rekomendasi apaan 60%, MaxFit 61 udah. Bang, VX5 Pro gimana? Ya barangnya sama tapi gue belum pernah pegang, jadi nggak mau gue rekomendasiinnya yang belum pernah gue pegang. Kalau MaxFit 61 barangnya masih ada sampai sekarang, gue bisa merasakan sendiri gitu loh barangnya seperti apa, makanya gue bisa rekomendasikan. Lanjut di sini ada saudaranya MaxFit 87 dan MaxFit 104. Ini gue masukin ke tier C. Sebenarnya boardnya bagus ya, harganya juga oke, cuman 300 gede atau 400 ribuan kecil gitu. Cuma pakai nama MaxFit dengan setup gaming keyboard reguler, normal, standar, nggak hot swap, terus bentuknya juga floating keys, ada RGB di samping, ya pokoknya gaming board banget gitu loh. Tapi pakai nama MaxFit, itu aja yang gua nggak suka dari MaxFit 87 sama 104. Soalnya gua ngarep MaxFit 87 itu konsepnya adalah TKL hot swap yang serupa gitu dengan si MaxFit 61, satu konsep gitu loh. Ternyata kok beda gitu. Lanjut di sini ada Rexus Legionnaire MX 5.2. Ini gue masukin ke tier C. Dia harganya seingat gue 300 ribuan. Dia punya OTMO socket, terus switch bawahnya konten. Keycapsnya ada 4 varian warna, steel plate, layoutnya TKL dan bla bla bla. Ya oke lah untuk entry level board itu oke. Buat yang pemula-pemula nih, ya salah satu yang gue rekomendasikan ini sih si 5.2 oke lah. Lanjut di sini ada Rexus Legionnaire MX 20 Pro. Ini gue masukin ke tier D.
Ini produk baru padahal ya. Produk baru tidak menjamin menjadi favorit gua. Alasannya karena dia RGB-nya heboh banget, lewatnya full size, gua nggak suka full size juga. Terus palm rest-nya itu dibaut ke case-nya. Jadi buat dibongkar pasangnya ribet banget. Sebenarnya palm rest itu bisa ditilap ke dalam ya. Cuman dia tuh konsepnya aneh. Kalau ditilap ke dalam itu jadi tinggi, Pak. Kalau si angled fit-nya dinaikin itu jadi boardnya rata. Percuma kan pakai angled fit. Makanya bener-bener kalau pengen nggak pakai palm rest itu harus dibongkar bautnya gitu, harus dibuka baut, nggak bisa dilipat ke dalam kecuali kalian suka typing yang flat. Lanjut di sini ada Rexus Legionnaire MX-9P. P-nya ini versi puding ya, dia keycaps bawahnya puding, ini gue masukin ke tier D juga. Alasannya karena in my opinion build quality-nya bagus Legionnaire MX 5.2 karena topnya dia pakai steel plate. Dia kan floating case nih dua-duanya, jadi topnya itu ya plate-nya. Dan si MX-9 itu entah yang puding atau yang bukan, itu topnya masih pakai plastik. Dan keycaps pudingnya itu silau banget, Pak. Itu aja sih alasannya. Lanjut di sini ada Press Play Orbiter 67. Ini gue masukin ke tier B lah. Sebenarnya Orbiter 67 adalah board yang bagus, dia 1 juta barebone ya. Yang gue nggak suka tuh sebenarnya satu dari struktur case-nya aja yang menurut gue menyusahkan gitu. Jadi gini, dia ini konsepnya keyboard barebone yang kemungkinan usernya itu bakalan sering bongkar pasang ngotak-ngatik tuh keyboard ya. Cuman struktur case-nya ini agak menyulitkan. Dia tray mount tapi top sama bottom case-nya dipisah, top case-nya dia pakai clip, dan ngeselinnya lagi dia tuh punya switch untuk ganti-ganti mode yang pin daleman switch-nya tuh dia nonjol banget, tapi bagian luar switchnya tuh dia di mountingnya tuh ke bottom case-nya, dan itu kalau ngebongkar tuh tricky banget. Mungkin kalian yang belum pernah bongkar Orbiter bingung, tapi kalau yang udah pernah bongkar, sering bongkar, pasti ngerasain hal tersebut. Lanjut di sini ada Pulsar PCMK TKL, ini gue masukin ke tier S. Sebenarnya si PCMK TKL ini kayak HyperX Alloy Origin Core ya, maksudnya sama-sama bagus. Cuman si Alloy Origin Core tuh lebih ke build quality yang super solid karena dia full alu, seinget gue. Nggak tahu botnya tuh, lupa gue botnya entah alu atau plastik. Pokoknya dia build quality-nya solid. Sedangkan si PCMK TKL ini dia estetiknya yang dapet banget sih. Dapet banget, karena bentuknya tuh mirip ya. Dia sama-sama TKL, sama-sama floating case. TKL ANSI ya, bukan TKL aneh-aneh. Lanjut di sini yang terakhir ada Daxa M100 Pro. Ini gue masukin ke tier C. Alasannya karena gue nggak suka namanya, itu aja. Sebenarnya boardnya sih bagus ya. Cuman namanya ngeselin. M100 Pro tapi dia wired only, jadi bikin bingung konsumen. Percaya sama gue deh, nama tuh penting, pemberian nama tuh penting karena nama itu merepresentasikan sebuah barang itu seperti apa, dan karena nama itu sebuah representasi dari barang, si konsumen ini nggak melulu tahu speknya. Dia cuma tahu nama, baca namanya doang, langsung tahu arah speknya tuh keyboard ke arah mana gitu. Ya itu kayak contohnya di Daxa ada Classic, Pro sama Ultimate. Kan kita tanpa perlu baca speknya, berarti udah pasti dong yang Classic nih wired only, yang Pro berarti ada Bluetoothnya, yang Ultimate berarti ada Bluetooth dan ada dongle gitu loh. Itu menurut gue mempermudah banget tanpa perlu lihat spek gitu loh. Sedangkan ini namanya menurut gue agak kurang rapi aja, jadi itu aja sih. Padahal barangnya sih oke-oke aja. Ya jadi kurang lebih segitu aja untuk tier list gear favorit gue sepanjang tahun 2021 ini. Dan gue mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah support channel ini. Entah itu yang nonton, like, comment, share, subscribe, dan lainnya. Thank you banget pokoknya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi nanti di tahun 2022. Semoga nanti banyak video menarik juga di tahun depan ya. Dan barang-barang menarik juga pastinya. Segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.